mereview ya, mereview kembali apa yang telah dipelajari oleh teman-teman semuanya di sesi satu dan sesi 2 kemarin. Mungkin bisa beberapa perwakilan menjelaskan apa yang sudah dipelajari. Atau saya tunjuk. Monggo, silakan. Ada nggak? Ya kalau nggak ada saya coba saya tunjuk ya. Saya coba perwakilan. Ini Mbak Deva Fitri ada. Cek Mbak Deva Fitri. Kameranya dimatikan. Mbak Umi coba. Oh, sinyal kurang bagus. Oke, satu saja coba bisa apa? Kemarin yang sudah dipelajari, mungkin apa saja? Satu saja. Bisa Bu Zuri ini ya, yang coba. Ya Pak, kemarin tuh yang di modul satu itu tentang konsep pembelajaran online, salah satunya tentang pembelajaran tradisional yang saya baca ya. Untuk yang modul 2 itu kemarin membahas tentang kelebihan dan fungsi pembelajaran online. Terus untuk modul 3 yang udah saya baca itu tentang kelebihan dan fungsi pembelajaran online, salah satunya adalah pendekatan ADI dalam produksi online learning. Itu Pak. Nah, oke, baik, terima kasih. Sedikit review tentang tadi, jadi konsep pembelajaran online dan kelebihan pembelajaran online ya, yang di sesi satu itu. Jadi di perkembangan zaman saat ini yang sangat pesat, tentunya bahan belajar online atau bahan ajar online itu sangat kita butuhkan. Tentunya yang yang basicnya sebagai pendidik atau pengajar itu mau nggak mau kita harus menerima itu dan juga bisa untuk diterapkan dalam pendidikan karena saat ini anak-anak kita ya anak-anak kita khususnya yang sudah bersekolah itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan bahan ajar digital khususnya yang bahan ajar apa yang bahan pembelajaran online. Dan kita tidak bisa apa ya menghalangi itu karena perkembangan zaman sudah sangat pesat saat ini sehingga tentunya nanti teman-teman di sini semua yang khususnya yang akan menjadi guru maupun yang bekerja di instansi lain itu sangat membutuhkan eh, bahan ajar online itu entah nanti dari pengembangan sendiri maupun memanfaatkan yang sudah ada seperti itu. Nah, untuk tugas yang pertama ini nantinya teman-teman ditugaskan untuk mencoba melihat kondisi yang ada di lingkungannya masing-masing ya. Sebentar saya bukakan. Kelihatan ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Ya, kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Jadi ini nanti tugas yang pertama di sesi 3 ya. Tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, tugasnya itu teman-teman nantinya akan
melihat kondisi secara nyata dengan melakukan observasi pada sebuah lembaga atau institusi pendidikan. Lah, nanti misalkan yang apa yang di luar institusi pendidikan tadi itu gimana Pak? Ya nanti ada sendiri eh, apa penyesuaiannya. Nah, ini nanti terkait dengan tugasnya, tugas ini sudah di upload ya, sudah ada di sesi 3 bisa di-download sendiri. Ini saya cuma menjelaskan bagaimana nanti teman-teman mengerjakannya. Yang pertama, nanti teman-teman melakukan identifikasi dulu pada lembaga atau institusi pendidikan masing-masing. Ya, jadi nanti kalau misalkan teman-teman sudah masuk di lembaga atau institusi itu, ataupun mungkin sudah punya kenalan, bisa langsung dipilih saja langsung itu, ditentukan apa yang akan diobservasi. Nah, ini ya juga bisa sekolah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, ataupun lembaga pendidikan lainnya. Bisa lembaga bimbingan belajar, terus bisa lembaga itu apa, kepelatihan seperti itu. Bahkan juga bisa Sekolah mungkin sen- ya sekolah-sekolah olahraga, sekolah sepak bola itu juga bisa. sekolah sendiri boleh nggak, Pak? Bisa, bisa. Nanti Tempat ya kita yang mengajar gitu, Pak. ya nanti yang diobservasi sekolahnya sendiri tentunya juga harus ada apa narasumbernya paling enggak guru. Kalau misalkan jenengan-jenengan ada yang kepala sekolah, nanti ya yang diobservasi ya gurunya masing-masing seperti itu. Terus kemudian langkah yang kedua nanti teman-teman ini melakukan observasi secara langsung ya di lembaganya masing-masing itu eh, dan diamati secara mendalam itu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, diamati dulu mungkin terkait dengan metodenya yang digunakan seperti apa, terus kemudian interaksi antara pengajar dan siswa itu seperti apa, itu dicatat secara lengkap. Terus kemudian setelah mengobservasi, melihat secara langsung, teman-teman juga ditugaskan untuk mewawancarai pendidik atau pengajar yang ada di lembaga itu. Satu saja nggak apa-apa. Kalau misalkan dua, tiga ya nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman pengen menganalisis yang lebih dalam lagi. Kemudian melalui wawancara itu teman-teman nanti akan dapat mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan juga masalah-masalah atau kekurangan-kekurangan yang ada di dalam pembelajaran. Nah, dari kebutuhan, masalah, dan kekurangan itu, nantinya teman-teman juga wajib menganalisis apakah kekurangan atau kebutuhan yang sudah diidentifikasi tadi itu bisa diatasi melalui bahan pembelajaran berbasis online. Nah, ini nanti tugas teman-teman juga. Terus kemudian teman-teman juga wajib untuk meninjau kebutuhan peserta didik, tujuan pembelajaran, dan kemampuan teknologi yang tersedia. Jadi nanti di lembaganya masing-masing itu coba juga diobservasi apakah kira-kira di lembaga ini jika diterapkan bahan ajar online itu eh, mampu apa enggak seperti itu nanti teman-teman juga harus tahu semua. Terus kemudian langkah yang ketiga, observasi sudah dan pengumpulan data sudah. Dari data yang ada itu dianalisis konteks dan karakteristik peserta didiknya. Jadi di sini teman-teman memahami latar belakang, terus apakah ada dari siswa yang memiliki kebutuhan khusus, terus kemudian apakah gaya belajar peserta didik yang ada itu bervariasi atau seperti apa, jadi nanti perlu dicatat juga. Kemudian eh, untuk mempertimbangkan karakteristik peserta didik, mulai dari usia, tingkat pendidikan, dan preferensi belajar. Nah, ini nanti segi tiap tingkat pendidikan itu kan karakternya berbeda-beda. Jadi itu nanti juga dipertimbangkan untuk
mengembangkan bahan ajar online ya. Jadi tentunya akan memiliki perbedaan perlakuan antara yang mulai dari lembaga usia dini sampai lembaga pelatihan andragogi itu sangat beda perlakuannya dalam mengembangkan bahan ajar online. Terus kemudian setelah menganalisis konteks dan karakteristik peserta didik, baru menyusun laporannya. Nah, ini laporannya seperti apa? Nah, ini yang pasti laporan itu memuat dua poin utama, yakni hasil observasi dan analisis kebutuhan yang sudah didapatkan. Terus kemudian teman-teman juga harus menggambarkan secara rinci apa yang Anda temukan. Terus kemudian adakah tantangan-tantangan yang eh, hasil dari analisis itu? Terus kemudian selain itu juga saran ya, saran eh, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sudah diidentifikasi, yang tentunya saran itu eh, adalah peluang untuk mengembangkan bahan pembelajaran berbasis online. Ya, jadi tolong nanti yang karena kita mata kuliahnya pembelajaran berbasis online, maka ya teman-teman harus mengidentifikasi masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan peserta didik yang berhubungan dengan bahan ajar online. Nah, ini format laporan analisisnya. Jadi nanti formatnya seperti ini saja, seperti yang ada di dalam apa itu e-learningnya. Jadi nanti mulai nama lembaga atau institusinya apa, jenis lembaga atau institusi, silakan nanti diperjelas apakah itu sekolah atau lembaga pelatihan atau lembaga bimbingan belajar, itu silakan ditulis juga. Alamat lembaga dan institusi pendidikan, terus kemudian jumlah pendidik dan peserta didik di lembaga tersebut. Nanti ini bisa teman-teman tanyakan saat wawancara itu. Atau mungkin kalau sekolahnya sendiri atau lembaga pendidikannya sendiri pasti sudah tahu, jadi bisa langsung dituliskan di laporan. Kemudian metode pengumpulan data. Ini silakan nanti di sini dijelaskan metode apa saja yang digunakan. Observasi pastinya, terus kemudian wawancara. Ini kan yang wajib. Observasi langsung dan wawancara. Ini wajib teman-teman lakukan. Terus apabila nanti teman-teman mencoba melihat dokumen RPP ataupun kurikulum yang diberlakukan di sekolah, itu kan berarti nanti masuk ke analisis dokumen. Itu ya dituliskan juga. Atau misalkan saja teman-teman menggunakan metode angket, misalkan memberikan angket kepada siswa ataupun guru, yaitu ya perlu dituliskan juga di sini. Nanti instrumennya yang dilampirkan. Kemudian sumber data. Nah, ini nanti juga dilampirkan, tentunya juga dilampirkan nanti evidennya atau buktinya itu secara lengkap. Kalau misalkan teman-teman nanti wawancaranya dengan guru, ya mohon nanti fotonya atau videonya bisa dilampirkan di tugasnya. Kalau misalkan dengan siswa juga atau tenaga kependidikan juga dilampirkan fotonya. Yang pasti ini sangat mempengaruhi nanti pada penilaian. Terus kemudian waktu dan lokasi pelaksanaan observasi silakan dituliskan. Nanti waktunya tentunya dalam rentang atau sebelum deadline tugas ya. Kalau nggak salah deadline tugasnya awal November. Nanti saya coba buka lagi di Tanggal 3. apa. Oh iya tanggal 3 November ya. Ya jadi teman-teman ya harus sebelum itu ya supaya tanggal 3-nya bisa segera mengumpulkan tugasnya. Ya kalau bisa sebelum tanggal 3 lah sudah dikumpulkan. Ya barangkali nanti
ada apa ya, ada yang perlu merevisi ataupun ada yang perlu perbaikan, bisa segera diperbaiki. Kalau waktunya terlalu mepet kan, misalkan ada yang perlu diperbaiki, nggak bisa memperbaiki, eman-eman. Kalau atau sayang kalau misalkan harusnya nilainya bisa tetap diperbaiki, tetapi gara-gara ngumpulkannya mepet, akhirnya nilainya ya apa adanya seperti itu. Terus kemudian, nah ini hasil dari observasi dan wawancaranya di eh, 3 poin ini, di tiga, mulai dari kondisi pembelajaran sampai kebutuhan pembelajaran. Yang pertama, di kondisi pembelajaran itu terdiri dari 4 poin utama, yakni jelaskan model pembelajaran yang digunakan. Nah, ini tentunya dari hasil observasi dan wawancara. Pembelajaran seperti apa modelnya yang digunakan? Apakah tatap muka atau daring? Atau dua-duanya atau banyak variasinya, itu jenengan tuliskan semuanya ya. Nanti bisa dituliskan di poin ini. Misalkan ada yang memakai tatap muka, kemudian ada yang apa memakai itu presentasi ataupun dengan daring, itu silakan dituliskan. Nah, pokoknya hasil dari observasinya apa adanya silakan dituliskan di sini. Dan lebih baik jika dilampirkan buktinya atau dokumentasinya. Terus kurikulum yang diterapkan. Nah, ini tentunya kalau saat ini yang banyak diterapkan ya ada yang masih kurikulum apa itu? Kurikulum Merdeka, terus kemudian yang KTSP revisi ataupun apa wes nanti sesuai dengan kondisi di lapangan silakan dituliskan apa adanya. Pak, maaf, Kem- berarti ya. dokumentasinya itu foto gitu ya? Ya, foto. Kalau misalkan diperlukan video, silakan nanti cukup di-upload di Drive ataupun di YouTube, bisa langsung apa dituliskan linknya di lampirannya. Oke, baik, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Anu aja ya, apa yang punya pertanyaan dicatat dulu, nanti di akhir saya beri kesempatan untuk yang bertanya. Masih banyak waktu, kita sampai jam 4 kok. Jadi nggak usah khawatir. Insya Allah nanti semua pertanyaan, baik yang nanti bertanya langsung di sini maupun beberapa pertanyaan yang ada di e-learning, itu memang sengaja belum saya jawab karena memang biar jelas saya jawab di sini, nanti teman-teman bisa mendengarkan. Ataupun yang nggak hadir nanti eh, kalau memungkinkan hasil rekamannya nanti saya upload juga di e-learning nanti. Terus kemudian kembali lagi di kondisi pembelajaran, poin ketiga yakni ketersediaan sarana pembelajaran seperti ruang kelas, laboratorium. Ini silakan nanti bisa melihat data secara langsung melalui dokumen ataupun tanya-tanya ke eh, guru ataupun ke wakil kepala bagian sarana prasarana, itu silakan. Yang pasti data yang dikumpulkan itu ada. Kemudian selanjutnya situasi pembelajaran yang berlangsung, metode yang digunakan, serta keterlibatan siswa. Lah, ini tentunya hasil observasi. Jadi ini teman-teman saat mengobservasinya itu diusahakan ya saat pembelajaran berlangsung ya. Jadi observasi itu kan bisa dengan melihat saja, melihat eh, pembelajaran yang digunakan seperti apa, gitu toh. Dengan melihat saja teman-teman pasti bisa menjawab pertanyaan atau poin yang ada di poin 4 ini. Itu pasti metode yang digunakan, misalkan metode ceramah. Terus kemudian keterlibatan siswa, itu misalkan siswa aktif berdiskusi, itu pasti bisa dijawab melalui melihat secara langsung. Ataupun kalau misalkan tidak memungkinkan untuk melihat, ya tanya gurunya gitu dalam wawancara itu. Terus kemudian
Ini di i- yang ketiga, konteks dan karakteristik peserta didik. Nah, ini teman-teman nanti menganalisis latar belakang, kebutuhan khusus, dan gaya belajar peserta didik yang ada. Ini bisa nanti tanya melalui wawancara kepada gurunya ya. Jadi latar belakang siswa itu terdiri dari apa saja misalkan mulai dari latar belakang ekonominya, latar belakang pendidikan orang tuanya atau latar belakang kultur budayanya itu bisa dianalisis di sini. Dan sini semakin dalam akan semakin baik nanti hasilnya ya. Apakah di siswa atau salah satu siswa atau sebagian besar siswa itu memiliki kebutuhan khusus ya nanti juga tuliskan juga di hasil laporannya. Dan kemudian gaya belajar peserta didik yang ada itu seperti apa? Ini bisa ditanyakan kepada guru karena kalau hanya mengobservasi, hanya melihat satu hari itu saya kira tidak memungkinkan untuk bisa melihat semua karakteristik dan gaya belajar siswa itu sangat tidak memungkinkan. Kemudian, nah ini analisis karakteristik peserta didik seperti usia, tingkat pendidikan, dan preferensi belajar. Yang hampir sama dengan yang atas, silakan nanti menggali informasi ini kepada eh, pendidik atau SDM yang ada di lembaga atau institusi. Kemudian, selanjutnya kebutuhan pembelajaran. Identifikasi kebutuhan yang muncul berdasarkan observasi. Nah, ini misalkan apa jenengan saat mewawancarai guru itu menemukan kok ternyata siswa itu eh, bisa lebih paham saat melihat hal-hal yang bisa langsung divisualkan, misalkan dalam bentuk gambar, dalam bentuk audiovisual gitu. Maka kebutuhan kebutuhan bahan ajarnya kan berarti yaitu media audiovisual. Nah, ditulis itu kebutuhannya apa. Terus kemudian kebutuhan dalam aspek materi, media asesmen dan kompetensi pendidik. Nah, ini juga penting misalkan dalam materi ini apakah di situ bahan ajarnya yang kurang ataupun eh, kalau misalkan metode yang digunakan itu masih masih metode konvensional, mungkin atau juga mungkin itu sudah menggunakan metode yang terbarukan itu juga bisa jenengan tuliskan di kebutuhan pembelajaran. Media asesmen dan kompetensi saya kira hampir sama dengan yang sebelumnya. Terus kemudian identifikasi masalah atau kekurangan nah yang mungkin dapat diatasi melalui pembelajaran berbasis online. Nah, ini yang penting nantinya karena ini nanti akan eh, berlanjut di tugas kedua dan tugas ketiga. Kebutuhan-kebutuhan ini yang nantinya akan jenengan atasi melalui pengembangan bahan ajar berbasis online. Jadi, dari identifikasi masalah atau kebutuhan yang ada di atas ini, teman-teman nanti munculkan sebuah solusi ya. Solusi tentunya yang solusi itu melibatkan bahan pembelajaran berbasis online. Gitu. Terus kemudian yang di poin terakhir, ini rekomendasi pengembangan bahan pembelajaran. Pendekatan yang direkomendasikan lah ini jenengan. Misalkan pendekatan ini jenengan saat mengidentifikasi permasalahan atau mengobservasi itu eh, menemukan ternyata siswa kurang berpartisipasi dalam pembelajaran. Maka jenengan yang merekomendasikan misalkan pendekatan kolaboratif karena kan kolaboratif itu meningkatkan partisipasi siswa. Itu ya, ataupun contoh lain misalkan eh, para siswa itu nggak bisa diberi materi yang
sifatnya tidak konkret atau tidak nyata, maka jenengan harus menggunakan pendekatan kontekstual, harus dihubungkan dengan langsung kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, terus kemudian selanjutnya jenis bahan pembelajaran online yang perlu dikembangkan. Lah, dari yang atas tadi, adakah kebutuhan-kebutuhan itu yang bisa diatasi melalui bahan pembelajaran online? Lah, kalau ada, berarti dituliskan di sini, jenengan perlu mengembangkan bahan ajar online, apakah itu modul, multimedia, atau multimedia interaktif, ataupun juga e-learning dan sebagainya. Terus yang terakhir, ini teman-teman menjelaskan cara penerapan bahan pembelajaran dalam proses pembelajaran. Nanti penerapannya bagaimana? Apakah melalui metode tatap muka secara langsung atau bisa melalui kegiatan seperti ini sinkronus atau mungkin bisa asinkronus melalui penugasan-penugasan yang ada di luar tatap muka secara langsung. Itu nanti juga dijelaskan. Lampirannya paling tidak ada tiga ini. Daftar pertanyaan wawancara. Nanti silakan wawancaranya teman-teman membuat sendiri ya. Membuat sendiri jadi saya nggak membatasi kok harus ada 5, 10 ataupun 30 pertanyaan. Itu nggak membatasi, nggak memberikan minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Yang pasti dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di wawancara itu bisa menjawab apa yang ada di dalam laporan ini ya. Jadi jangan jangan atau hindari pertanyaan-pertanyaan yang di luar konteks ini. Misalkan eh, ini kan yang diamati pembelajaran, tapi jenengan atau teman-teman kok dalam wawancaranya ada pertanyaan berapakah usia kepala sekolah di sini, misalkan kan itu nggak di luar konteks yang ada dalam tugas ini. Jadi dihindari ya, perlu direlevansikan dengan apa yang ditugaskan. Kemudian catatan observasi. Nah, tadi hasil observasi, hasil yang melihat secara langsung tadi dituliskan. Semakin lengkap ya semakin baik tentunya. Selengkap mungkin tentang kondisi pembelajaran yang ada di lembaga atau institusinya. Terus ya ini yang juga wajib dokumentasi atau foto atau jika memungkinkan divideokan nanti upload ke YouTube Drive. Di sini cukup dicantumkan linknya saja. Seperti itu gambaran terkait dengan tugas yang pertama ini. Dan sebelum saya lanjutkan ke diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di e-learning, silakan barangkali ada yang ditanyakan. Bisa langsung angkat tangan, raise hand. Ya, baik Mbak. Selamat sore, Pertama, Bapak. ya Mbak Sebelumnya, kenalkan nama Selviana saya ya. Selviana Pongajo. Hmm, Sebelumnya, saya izin bertanya, karena kebetulan saya ini juga seorang guru, Bapak, apakah kira-kira diperbolehkan ya jika kita mengambil bahan itu dari untuk pengajaran TK? Nah, kemudian pertanyaan tambahan kembali Bapak, karena saya seorang guru, apakah kira-kira diperbolehkan jika saya mengobservasi kelas saya sendiri? Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak. baik, terima kasih Mbak Selvi. Yang lain mungkin ada yang tanyakan terkait dengan tugasnya. Kalau nggak ada, bisa saya jawab terlebih dahulu ya dari pertanyaan ini, Bu Selvi. Dari mana asalnya Bu Selvi ini? Kebetulan saya dari Sekolah Cinta Kasih Seci Bapak yang ada di Singkawang, tepatnya itu di Kalimantan Barat, Singkawang, Kota Singkawang. Kalimantan. Baik, salam kenal ya. Saya dari Jawa Timur. Ya, tadi ya yang ditanyakan terkait dengan bagaimana kalau yang dikembangkan itu bahan ajar di pendidikan usia dini khususnya di TK ya. Yang pertama, silakan.
Bu Selvi ya. Silakan nanti yang pasti itu nanti bahan ajarnya berbasis online. Jadi berbasis online itu eh, bisa dilihat atau bisa diakses secara online. Entah itu baik dengan kondisi internet nggak ada maupun kondisi internet ada. Misalkan saya contohkan, bahan ajar online itu salah satu contohnya kan modul online atau modul seperti yang teman-teman pelajari di mod e-learning itu salah satu contoh bahan ajar online. Nah, kalau bahan ajar online seperti itu memungkinkan untuk diterapkan pada lembaga pendidikan TK, ya silakan. Seperti itu, ya. Terus kemudian yang pertanyaan observasi di kelas sendiri, silakan Bu Selvi. Jadi tentunya yang paling sering digunakan terkait dengan metode-metode tadi itu seperti apa? Silakan apa dituliskan. Kemudian nanti yang pasti ya perlu dokumentasi dan kemudian juga khusus yang wawancara ya ya tolong yang wawancara ya guru yang lain. Seperti itu kan pasti ada guru yang lain kan, Bu Selvi. Mau wawancara mau dirinya sendiri kan ya lucu juga. Seperti itu. Gimana? Apakah ada tanggapan lagi? Cukup jelas Bapak, jika mungkin nanti ada pertanyaan kembali, saya akan reach kembali Bapak ya. Terima kasih untuk jawabannya Bapak. Siap. Sudah masuk grup WA ya? Sudah Ya. Bapak. Silakan teman-teman kalau mau tanya di WA langsung terkait dengan tugas ataupun materi langsung di WA nggak apa-apa. Kalau di e-learning pun nggak apa-apa. Cuma kemarin yang di sesi 1 dan sesi 2 itu memang sengaja belum saya jawab karena ya ini saya menunggu pertemuan tuh web ini. Oh ini ada yang resen lagi. Silakan Bu Utami. Selamat siang Bapak. Saya Mm-mm. Ayu Fadila Utami dari UPBJJ Kota Batam. Untuk diskusinya gimana ya Pak? Soalnya di kolom e-learning saya untuk sampai diskusi 3 masih kosong Pak, nggak ada isi. Terima kasih Pak. Baik, untuk diskusi mungkin teman-teman bagi yang belum tahu ya, diskusi untuk mata kuliah praktek itu berbeda dengan mata kuliah yang lain ya, mata kuliah yang tidak berpraktek. Jadi eh, diskusi pada mata kuliah praktek itu hanya untuk bertanya terkait dengan kendala dan konsultasi ya. Jadi misalkan ada materi yang belum dipahami, itu bisa dituliskan di diskusi ataupun terkait dengan tugas ataupun terkait dengan apapun itu yang tentunya dalam konteks perkuliahan silakan ditanyakan. Kalau misalkan nggak lewat e-learning gimana Pak? Nah, nggak masalah silakan nanti langsung tanya di WA saja nggak apa-apa. Jadi Oh, Pak. khusus untuk mata kuliah praktek itu diskusi nggak masuk dalam penilaian ya. Penilaiannya nanti hanya kehadiran, tugas dan UAS. Nanti saya Oke. tunjukkan setelah diskusi ini saya tunjukkan apa saja nanti yang perlu diperhatikan dalam mengikuti perkuliahan berpraktek. Seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Silakan yang lain mau bertanya terkait dengan tugasnya maupun hal-hal lain, monggo. Izin Ini, bertanya, ad- Pak. oh iya, silakan, silakan. Hmm, Eh, Mohon maaf, Pak. Untuk tugas satu, saya sudah sedikit punya gambaran tugas laporan yang akan saya kerjakan. Untuk pertanyaannya, yang untuk video yang disertakan di lampiran itu video saat kita observasi atau video walaupun kita tidak observasi di situ, kita meminta video dari guru yang bersangkutan itu apakah boleh? Lalu seperti yang saya bilang tadi, Pak, saya sudah punya gambaran. Sedangkan
Untuk kegiatan yang akan saya laporkan ini di tugas satu itu tidak ada videonya, Pak. Apakah boleh tanpa ada video, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Umi ya. Video itu bisa dicantumkan apabila itu dimungkinkan dan diperlukan, Mbak Umi ya. Jadi kalau misalkan hanya cukup melalui foto saja ya, silakan fotonya saja yang dilampirkan. Seperti itu ya. Jadi nggak wajib harus video. Jika memungkinkan dan teman-teman pengen menunjukkan yang lebih apa, yang bisa lebih autentik itu bisa dimunculkan videonya, tapi nggak wajib. Yang pasti yang wajib itu ya foto dan fotonya itu relevan ya. Jangan misalkan di hasil analisisnya laporannya wawancara dengan guru, tetapi fotonya kok Mbak Umi malah foto wawancara dengan misalkan penjaga kantin kan nggak mungkin juga gitu. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini Mbak Naja mungkin selanjutnya raise hand. Silakan. Selamat sore Bapak. Sebelumnya saya minta maaf karena saya lagi sakit gigi, jadi mungkin suara saya kurang jelas. Tapi ada yang mau saya tanyakan terkait tugas ini tadi, kan saya dari FISIP ya Pak, Prodi Sastra Inggris. Apakah tugas itu nanti seperti yang Bapak katakan tadi disesuaikan itu bisa dijelaskan lebih lanjut seperti apa, atau kita yang di luar FKIP tetap harus berkunjung ke sekolah atau institusi lainnya. Begitu Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Naja. Ini hampir sama pertanyaannya dengan Mbak Siska ya di kolom chat ini. Untuk yang di luar prodi pendidikan, penyelesaian tugasnya seperti apa? Sebelumnya saya tanya Mbak Naja, Mbak Naja saat ini sudah bekerja atau belum? Sebelumnya saya sudah bekerja, tapi saat ini saya freelancer. Sebelumnya di kantor, tapi sekarang freelancer. Gitu. Oh gitu. Ya gini aja, nanti penyesuaian tugas ini tadi sebenarnya saya khususkan bagi yang memang sudah ada di kantor itu bisa mengobservasi eh, apa lembaganya sendiri, walaupun itu bukan lembaga pendidikan ya, bukan lembaga pendidikan, tetapi nanti di situ teman-teman mungkin yang sudah bekerja ataupun yang di luar prodi pendidikan itu bisa mengambil institusi atau lembaga pendidikan yang di luar pendidikan tentunya itu bisa menganalisis masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang itu membutuhkan bahan apa ya bahan instrumen online gitu. Misalkan, misalkan nih di di institusi itu memerlukan sebuah pemasaran ya, memerlukan sebuah pemasaran. Selama ini yang digunakan hanya pemasaran secara langsung, secara konvensional, misalkan dari rumah ke rumah. Nah, itu berarti nanti teman-teman bisa mensolusikan mungkin diperlukan pemasaran melalui media online seperti media sosial ataupun media website seperti itu. Nah, itu kan salah satu contoh. Nanti bisa disesuaikan seperti itu. Jadi tidak harus di lembaga pendidikan. Kalaupun memungkinkan bisa di lembaga atau institusi pendidikan ya juga lebih baik seperti itu manajer. Yang pasti nanti outputnya dari kegiatan perkuliahan pengembangan bahan pembelajaran online ini teman-teman semua itu mengerti konsep bagaimana cara mengembangkan bahan entah itu bahan ajar ataupun bahan-bahan yang lain yang berbasis online untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di lapangan seperti itu. Begitu ya, Mbak Naja ya. Baik Pak, terima kasih Ini infonya. juga menjawab pertanyaan Mbak Siska Dewi yang ada di kolom chat. Ada pertanyaan lagi untuk dimasukkan ke grup WA.
Sebentar. Bagi teman-teman yang belum masuk ke grup WA, sebenarnya grup WA-nya itu linknya sudah saya sematkan di pendahuluan itu ya. Cuma mungkin eh, ada yang ketinggalan sebentar. Saya kopikan saja di kolom chat. Silakan bagi teman-teman yang belum masuk di grup WA, khususnya grup WA mata kuliah ini, itu link WA grupnya sudah saya tuliskan di kolom chat. Mbak Selvi ada pertanyaan lagi, silakan. Mohon maaf Bapak, saya ada tambahan sedikit. Ya, Bapak, apakah kira-kira dari UT nanti akan menyediakan format surat ya Bapak ya? Karena kebetulan juga sama sih sebenarnya kasusnya saya juga adalah mahasiswa dari Prodi FISIP atau Prodi Sastra Inggris. Kira-kira apakah nanti akan ada format surat untuk saya melampirkan ke sekolah? Seperti itu Bapak. ya baik. Terima kasih. Ini mungkin bagi nanti teman-teman yang membutuhkan surat untuk melakukan observasi, itu silakan nanti ya bisa di chatkan di grup. Nanti eh, UT juga akan memfasilitasi surat-surat untuk izin observasi. Ya, seperti itu. Jadi silakan nanti dituliskan siapa saja yang membutuhkan, baik yang yang dari prodi pendidikan maupun di luar prodi pendidikan. Ataupun misalkan kalau teman-teman sudah ada yang mengajar, tapi walaupun sudah mengajar di lembaganya itu masih dimintai surat, silakan nanti. Insya Allah kita fasilitasi semua. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Pak, mohon maaf berarti untuk kehadiran kita di web ini aja atau gimana Pak? Terima kasih. Ya, kehadiran hanya dinilai di web ini ya. Jadi nanti sebentar di ada linknya kehadiran apa enggak? Bentar, bentar. Kalau di itu sampai Di- sekarang belum ada Bapak. Nah, ya kehadiran itu memang hanya di web. Jadi nanti penilaian pun itu nanti didasarkan pada kehadiran di web. Jadi nanti di akhir pertemuan web ini nanti akan saya absen dulu. Tadi ada beberapa yang izin hujan ya silakan. Kalau hujan ya kalau sudah kondisi sudah membaik ya diusahakan untuk segera masuk ke link Zoom karena saya biasanya ngabsennya itu ya akhir-akhir Ya. seperti itu ya. Assalamualaikum Pak. Ya, ini Itu siapa yang tanya? saya izin baru Oh iya, masuk tadi di sini soalnya lampu mati. Baru ya bisa silakan. bergabung. Ya, terima kasih. Ya sama-sama Mbak Noval. Ini yang hadir sudah 33 masih ada 18 yang belum hadir ini. Mau 19 karena dari kelas 97 itu 97 itu 26 di kelas 98 ya 26 maaf 26 sama 26 gitu. Silakan barangkali ada yang perlu didiskusikan lagi terkait dengan tugas berarti saya kira sudah cukup. Ini akan saya tampilkan lagi. Bapak, Oh iya ada, silakan. izin Bapak saya bertanya. Eh, untuk saya sendiri, untuk tugas ini saya masih bingung Pak Nge. Untuk Hmm. susunannya itu apakah sesuai dengan di PDF yang Bapak kirim yang ada di e-learning itu, ataukah isinya seperti seperti laporan Pak, seperti ada pendahuluannya, isi metode penelitian, apakah seperti itu atau bagaimana Pak?
Mungkin kalau Bapaknya punya contoh, mungkin bisa dikirimkan ke grup WA untuk saya atau teman-teman yang lain yang masih kebingungan. Seperti itu, Pak. Sih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Ini saya share ulang ya. Nah, jadi nanti formatnya ya seperti ini saja. Ya, tulis misalkan, ini kan ada kotak-kotaknya. Pak, gimana misalkan nggak pakai kotak-kotak, langsung tulis lembaga pendidikan? Silakan. Nah, masalahnya nggak harus persis seperti ini. Yang pasti eh, laporannya nggak perlu ada latar belakang, kemudian tinjauan pustaka, nggak perlu kayak makalah gitu ya. Ya ini aja. Tugasnya seperti ini, lembaga pendidikan, misalkan A, nama institusi, tulis apa, SD apa, TK apa gitu. Jenis lembaga, tulis. Begitu ya. Jadi saya kira Maaf, Pak. Berarti langsung gimana? dijawab di sana, Pak Ngi. Langsung Modelannya dijawab. seperti menjawab pertanyaan gitu, Pak Ngi. eh Ya, anu, formatnya saya contohkan langsung saja ya. Sebentar, saya buka Microsoft Word langsung aja. Nah, jadi nanti laporannya ya langsung, misalkan di atas ditulisi identitas dari masing-masing teman-teman, namanya siapa, NIM-nya berapa, prodinya apa, seperti itu. Terus juga kelasnya ya, kelasnya dituliskan kelas 97 atau 98. Maksudnya kemarin ada yang bertanya di chat e-learning itu, Pak, di kelas ini kok belum ada ininya. Padahal saya nggak tahu itu kelas berapa karena saya mengajar tuh 4 kelas yang masing-masing kelasnya lumayan besar semua. Jadi nggak hafal satu persatu mahasiswanya itu dari kelas yang mana. Jadi mulai pertama misalkan ditulis nama yang mengerjakan tugas itu siapa, NIM-nya berapa, seperti itu dulu. Yang pasti yang pertama ini terkait dengan identitas dari teman-teman. Terus kemudian yang isi tugasnya ya yang tadi itu misalkan tadi yang kasih aja misalkan tadi terkait dengan apa tadi lembaga pendidikan, tulis pendidikan misalkan kasih nomor 1 tadi apa nama lembaga atau institusi apa namanya misalkan SD tuh gitu. Terus kemudian tadi yang B misalkan apa tadi? Metode pengumpulan. Metode apa tadi? Pengumpulan data. Alamat gitu, Pak. Ya, ini di Oh sini ya, diteruskan iya, diteruskan saja jenis iya, Pak. pendidikannya apa, terus alamatnya apa. Ya tadi sesuai dengan yang ada di eh, kolom-kolom tadi itu. Metode pengumpulan datanya ya mulai dari 1 tadi dituliskan apa. Tadi kan ada eh, jelaskan. Jadi nggak harus dituliskan lagi tadi yang ada di PDF. Nah, misalkan ini ya, saya jelaskan secara langsung saja. Misalkan di sini jelaskan metode yang digunakan. Ini nggak perlu dituliskan lagi, langsung saja. Misalkan tulis tadi B metode penelitian di poin 1. Metode yang digunakan dalam eh, laporan ini atau analisis ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumen secara langsung. Tulis. Terus ditambahi penjelasan. Observasinya itu dilakukan pada kelas ini. Pokoknya tempatnya harus jelas. Terus kemudian wawancaranya dilakukan pada guru, misalkan kalau SD guru kelas 2 dengan nama Bu siapa atau Pak siapa. Seperti itu ya. Nah, itu menjawab sumber data ini tadi. Begitu. Gimana paham? Siapa tadi yang tanya? Hmm.
saya, Mbak Pak. Putu ya. Iya, Iya, sudah seperti itu sudah ya. lumayan ada masukan. Oke, Berarti nanti untuk kalau melihat, gimana? ya maaf Pak, berarti untuk lihat Ya, kelasnya itu di mana Pak nih di e-learningnya? melihat apanya? Melihat kita kan tadi kayak Bapak bilang itu ada Mm-mm. kelas-kelasnya. Nah, kelas-kelasnya itu kita lihat di mana di e-learningnya di Mata bagian mana Pak ya? Oh gitu. lagi Iya lagi apa? Saya ini kok ada yang noise. Untuk kelasnya ini kan yang menentukan Mbak Putu sendiri ya. Jadi teman-teman sendiri nanti yang menentukan yang diobservasi itu lembaga apa dan kelasnya berapa. Itu silakan ditentukan sendiri. Yang pasti catatannya lembaga itu memiliki sebuah permasalahan atau kebutuhan terkait dengan pengembangan bahan ajar online. Ya. Dari permasalahan atau kebutuhan itu, teman-teman nantinya memberikan sebuah solusi yang itu solusinya melibatkan pengembangan bahan ajar online itu tadi. Seperti itu, Mbak Putu ya. Jadi enggak, oh silakan mau kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi silakan. Jadi tentukan sendiri. Yang pasti ada lembaga atau institusi yang bisa teman-teman observasi. Sekali lagi, kalau perlu surat observasi, nanti akan kami fasilitasi. Mungkin yang dimaksud kelas itu kelas yang Kelas 97, kelas 98 itu ya apa, Pak? itu Oh, gitu. Oh, Mohon maaf, ya mohon maaf. Saya kira. kalau ya itu Pak kami maksudnya kan Pak. SPTP 4401.98, berarti kelas saya yang Nah, 98 kan, Pak? iya benar-benar itu. Baik, Saya Pak. mohon Terima maaf. Saya kasih. kira. Ya, Oh berarti lihat di dashboardnya itu Pak ya? ya benar-benar. Ada sembilan puluh Oh, delapan, ada 97. oh, ya itu Iya, ya. maksudnya Pak. Terima Iya, kasih ya. Pak untuk jawabannya. maaf Silakan. Pak baru hadir Pak. Oh iya, Pak Sepviadi ini ya. Iya, Iya Pak. baru bisa bergabung Wah, Pak habis take video PKM. siap-siap, Pak. Ya nanti Oke. apa rekaman dari hasil diskusi dari awal tadi insya Allah akan saya Pak akan saya cantumkan nanti linknya di sesi 3 itu. Di bawahnya yang akan sekarang ada link itu link Zoom yang sudah saya cantumkan kemarin. Nanti link hasil pertemuan ini akan saya masukkan juga di bawahnya itu. Silakan teman-teman yang lain barangkali punya pertanyaan. Ini akan coba saya buka juga ya di e-learningnya mulai dari yang kelas 97 terlebih dahulu. Pak, izin bertanya, saya Oh, Epianti dari mm, Bali. Saya mau tanya, kan tadi tadi bilang metode wawancara itu bisa maksimal pertanyaannya berapa, Pak? Kalau pakai metode wawancaranya. Terima kasih. terima kasih eh, Bu siapa ini? Oh, nama akun Zoom-nya Ya, kepala sekolah. ya mau Pak Iya, Epianti, Pak. ya Bu Epi ya. Ya. Jadi saya sekali lagi saya sampaikan, saya tidak membatasi minimal atau maksimal pertanyaan wawancara. Yang pasti dari jumlah pertanyaannya itu, pertanyaan yang teman-teman rencanakan itu bisa menjawab poin-poin yang ada di PDF tadi. Jadi kan ada 3 poin utama tadi, 3 poin utama mulai dari apa tadi? Mulai dari ini kondisi pembelajaran, konteks dan karakteristik peserta didik sampai kebutuhan belajar. Nah, itu harus bisa tercover semua pertanyaannya. Kalau misalkan cukup dengan 3 pertanyaan bisa menjawab semua itu ya silakan. 3 pertanyaan itu saja yang dipakai. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Pastinya yang
perlu diperhatikan adalah komprehensif itu, bisa mencakup semuanya. Seperti itu ya. Nah, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini coba akan saya bukakan di diskusi yang akan saya jawab satu-satu. Maksudnya yang sifatnya teknis saja, Bapak Ibu. Kayaknya nggak ada pertanyaan ini ya. Saya coba buka di sesi 2. Langsung. Langsung teh. Sepertinya ini teman-teman menyatukan lain ini ada pertanyaan. Apakah pada Mufli ada grup WA-nya? Mbak Indah ada Mbak Indah. Mbak Indah Parwati Putri masuk apa enggak? Oh, enggak masuk mungkin. Ada Pak, saya. Oh, oh ya namanya Ya, Aspire ya. Ya ya, sudah dijawab ini ya tadi ya. Silakan yang belum masuk grup segera masuk grup. Atau ini saja saya tampilkan ini saja teman-teman. Bentar. Linknya, Pak. Link untuk link grup. Iya, Pak, untuk yang belum bergabung. Ini sudah saya anukan lagi ya. Saya masukkan lagi. Itu silakan di kolom chat langsung saja diklik nanti bisa langsung masuk ke grup. Nah, ini teman-teman mungkin bagi yang belum tahu, nanti tuh web akan kita laksanakan di sesi 3, 5, dan 7 ya. Berarti nanti kemungkinan kita akan bertemu kembali kurang lebih 2 minggu lagi ya. Terus karena di pertemuan selanjutnya itu tugasnya semakin kompleks, nanti penjelasannya juga tentunya semakin apa ya, semakin kompleks juga, semakin banyak yang perlu saya jelaskan. Ini jadwalnya akan saya pisah ya. Jadi nanti antara kelas yang 97 sama yang kelas 98 itu nanti akan saya pisah. Yang pasti yang satu kelas itu hari Rabu seperti ini, hari Rabu siang. Nanti satunya bisa saya sesuaikan dengan yang lain ya. Mulai sesi 5 dan sesi 7 nanti akan terpisah 2 kelas. Terus kemudian terkait dengan tugas praktiknya, ini ya, nanti khusus yang ini, nah ini tugas satu kan melakukan observasi pada lembaga. Ini yang akan teman-teman lakukan di tugas satu ini. Terus kemudian nanti yang kedua itu membuat rancangan pembelajaran online. Nah ini tentunya juga dasarnya dari tugas yang pertama. Tadi kan di tugas pertama teman-teman diwajibkan untuk mencari ya atau menganalisis sebuah kebutuhan atau suatu permasalahan yang ada di sebuah lembaga atau institusi. Kemudian teman-teman bisa membuat solusi dengan mengembangkan pembelajaran online. Baru rancangannya saja untuk yang sesi kelima besok. Dan selanjutnya nanti di akhir teman-teman mengembangkannya. Bebas nanti misalkan pakai modul ataupun pakai multimedia interaktif atau itu sekarang kan ada flip modul itu silakan nanti teman-teman yang tahu masalah di lapangan
Tentunya teman-teman juga nanti yang mengembangkan mau seperti apa bahan ajar online-nya itu. Nah, ini nilai akhir mata kuliah nanti yang 60% itu kan dari kegiatan tutorial online ini. Itu nanti ada 3 komponen ya yang dinilai pada kegiatan tuton. Yang pertama kehadiran. Jadi teman-teman saat kehadiran ini juga ada nilainya. Jadi nanti tiga kali kehadiran. Kalau misalkan hadir 3 kali ya nilainya untuk kehadiran ini eh, 100 gitu. Terus kemudian nanti keaktifan juga akan saya nilai keaktifan saat ini tutorial webinar ini tuh web ini. Terus kemudian nanti dan yang paling penting itu adalah tugasnya ya, tugasnya. Habis ini saya tampilkan rubriknya seperti apa, indikator-indikator tugasnya seperti apa saya tampilkan habis ini. Terus kemudian yang dari tutorial online ini 60%, yang 40% itu nanti dari UAS ya, ujian akhir semester. Diikuti saja e-learningnya dan yang pasti nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan langsung bisa ditanyakan di grup WA saja. Kalau misalkan di grup WA Pak WA-nya sedang error atau sedang bermasalah, silakan tanya di e-learning juga nggak apa-apa. Yang pasti saya e-learning itu nggak bisa setiap saat membuka, maksudnya nggak bisa sesering buka WA seperti itu. Kalau di WA ya saya bisa lebih lebih bisa untuk langsung menjawabnya. Bapak UASnya praktik atau tertulis ya? Kalau UAS itu nanti kita menunggu arahan dulu dari UT Pusat ya. Nanti apakah praktek atau project atau tertulis itu kita juga karena disamakan untuk tutorial online ini nanti UASnya semuanya disamakan seluruh Indonesia ya. Jadi nanti pasti akan segera saya informasikan terkait dengan kegiatan UAS begitu. Oke, baik, Pak. Nah ini terkait dengan web ini kehadiran terus tugasnya ini yang paling banyak ya. Cuma nanti untuk keaktifan juga, keaktifan di e-learning maupun di kegiatan ini juga akan saya pertimbangkan juga. Contoh perhitungan nilai seperti ini, nilai itu misalkan 80, nilai UASnya 100, ini nanti nilai akhirnya akan seperti ini hasilnya. Itu terkait dengan, sebentar, ini saya, nah ini perbedaan mata kuliah praktek ya dengan mata kuliah yang non praktek. Ini kita 25 jumlah mahasiswanya, kemudian berasal dari beberapa program studi, dan itu juga sudah ada ternyata dari di luar FKIP, non FKIP. Terus kemudian mata kuliahnya ini tuh webnya 3 kali nah, bersama. Nah, seperti itu. Sedikit informasi terkait dengan mata kuliah ini. Sekali lagi, bagi mungkin yang belum, yang baru masuk, untuk mata kuliah praktikum ini, di diskusi itu tidak masuk dalam penilaian ya. Jadi nggak perlu ada lagi pertanyaan, Pak, kok pertanyaan diskusi nggak ada, ataupun Pak, kok nilainya diskusi nggak ada. Itu memang nggak masuk penilaian. Sekali lagi, kolom diskusi itu hanya untuk mengkonsultasikan hal-hal tertentu. Misalkan teman-teman mau tanya terkait dengan tugas ada yang kurang jelas saat web, itu silakan ditanyakan di eh, itu di diskusi. Atau mungkin juga teman-teman saat mempelajari materi ada yang kurang paham, ada yang belum jelas terkait dengan redaksi bahasanya ataupun dengan substansinya, silakan
tanyakan secara langsung di grup nggak apa-apa. Atau kalau misalkan teman-teman mau tanya di WA grup, malu misalkan, atau nggak enak ke teman-teman lain, silakan japri saya nggak apa-apa ya. Akan saya usahakan untuk segera menjawabnya ya, seperti itu. Terus ini terkait dengan rubrik tugasnya sebentar. Kelihatan ya? Ini rubrik penilaian. Lah ini. Jadi tadi kan ada beberapa poin. Di tugasnya ada 5 poin. Itu masing-masing poin ada penilaiannya sendiri. Pertama, identifikasi lembaga si pendidikan. Nah, itu tolong teman-teman nanti untuk bisa menuliskannya secara jelas dan relevan ya. Jadi eh, terkait dengan alamatnya itu ya diusahakan selengkap mungkin. Ya tapi nggak usah terlalu lengkap. Ya maksimal ya sampai apa provinsinya saja karena ya saya lihat ini orang Indonesia semua kan. Jadi nggak usah ditulis apa provinsi misalkan Kalimantan Utara, Indonesia, benua Asia, nah, nggak usah planet bumi atau tata surya nggak perlu sampai ke situ. Yang pasti data lengkap dan relevan ya. Misalkan S apa lembaganya SMP misalkan, ya itu saja SMP apa, tulis SMPN 2 misalkan Banyuwangi gitu. Tuliskan, jangan cuma SMP tok itu nggak jelas dan nggak relevan seperti itu. Terus kemudian metode pengumpulan data. Nah, ini yang skornya paling baik itu bisa menjelaskan metode sumber data, waktu lokasi secara rinci dan logis. Ya, maksudnya logis itu ya apa bisa dirasionalisasi ya. Maksudnya secara logis itu bisa. Contohnya kalau nggak logis itu teman-teman kok misalkan tinggalnya di Kalimantan, tapi wak, wawancaranya ada di Jawa dalam waktu 1 hari, kan nggak mungkin juga. Terus kemudian waktunya itu, waktunya pengumpulan tugasnya maksimal 3 November, tapi di waktunya kok ternyata 4 November, kan juga nggak logis seperti itu. Jadi rinci dan logis. Terus kemudian kondisi pembelajaran. Nah ini silakan. Saya tadi sudah menyampaikan semakin lengkap, semakin baik. Seperti itu. Ini ada. Ini nanti saya kirimkan di grup ya. Jadi kondisi pembelajarannya silakan nanti modelnya seperti apa, kurikulumnya seperti apa, keterlibatan siswa seperti apa. Semakin lengkap, semakin dalam, semakin baik. Analisis kebutuhan pembelajaran. Nah, ini silakan. Anali yang pasti analisisnya harus by data ya, sesuai dengan data yang didapatkan dan juga kontekstual dan realistis. Ya, realistis. Jadi nggak usah yang apa yang tinggi-tinggi. Misalkan teman-teman mau mengembangkan bahan ajar online harus menganalisis semua isi kurikulum di sekolah, itu nggak realistis karena kurikulum sekolah itu sangat panjang, luas, lebar, sehingga nggak mungkin kalau dilakukan hanya dalam waktu seminggu. Kecuali kalau teman-teman nanti mengerjakan skripsi atau tesis itu masih realistis. Terus kemudian rekomendasi pengembangan bahan pembelajaran. Nah, ini nantinya sekali lagi logis ya, teman-teman. Ini kan nantinya merekomendasikan sebuah apa bahan ajar online ya tentunya ya, yang bisa mengatasi tantangan ataupun kendala ataupun kebutuhan yang ada di lembaga. Ya, lembaganya TK ya silakan nanti bisa mengembangkan pembelajaran yang basicnya bisa dipakai untuk anak-anak atau peserta didik yang ada di TK ya. Jangan nanti eh,
teman-teman mengembangkan bahan ajar di TK, tapi itu tingkatan kognitifnya sudah masuk di SMP ataupun SMA, itu sangat tidak sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Misalkan kebutuhannya tadi di atasnya siswa itu membutuhkan bahan ajar berbasis audio visual. Nah, maka teman-teman ya harus mengembangkan media audiovisual atau multimedia interaktif. Jangan kok anak-anak membaca itu bosan, malah dikembangkan modul bacaan itu nggak relevan, nggak sesuai. Terus kemudian analisis konteks karakter peserta didik. Nah, silakan nanti seperti yang saya jelaskan tadi latar belakang siswa itu seperti apa. Apakah ada siswa yang berkebutuhan khusus dan gaya belajar peserta didik itu seperti apa? Silakan ditanyakan ke gurunya. Kalau ini saya yakin kalau teman-teman menanyakan ke guru atau mungkin teman-teman sudah menjadi guru, ini pasti bisa menjawab. Nah, ini format sesuai dengan template, bahasa akademik yang baik, dan ini yang pasti, lampiran lengkap. Jadi, setiap rubrik ini mulai dari yang, khususnya mulai dari yang metode pengumpulan data ini, sampai analisis konteks itu silakan nanti dibuktikan dengan dokumentasi pelaksanaan observasi, entah itu wawancara ataupun nanti kalau teman-teman apa mengidentifikasi melalui dokumen, ya silakan dokumennya difoto ataupun kalau bisa dilampirkan, dokumennya aja lampirkan. Tapi kalau yang dilampirkan kurikulum itu nggak perlu ya. Karena kurikulum itu ratusan halaman. Jadi nggak perlu dilampirkan. Cukup nanti yang dilampirkan di foto aja bagian-bagian yang diobservasi. Seperti itu ya terkait dengan rubrik tugasnya. Habis ini akan saya bagikan di grup. Ada yang ditanyakan lagi terkait dengan itu tadi? Oh iya, Mbak Naja, silakan. Pak, saya mau bertanya, kan tugas satu itu intinya melakukan observasi. Semisal saya observasi ke salah satu SD gitu ya, Pak. Apakah nanti di tugas selanjutnya, tugas kedua dan tiga, itu akan ada observasi lagi? Atau hanya mengembangkan dari yang seperti Bapak bilang tadi? Karena semisal takutnya nanti saya sudah di tugas satu observasi sekolah ini, terus saya salah langkah dengan di tugas dua ketika ada observasi saya ke sekolah lain begitu. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Naja. Kalau kalau sesuai dengan apa yang dituliskan, itu nantinya teman-teman nggak perlu melakukan observasi kembali. Misalkan menguji cobakan bahan bahan ajarnya itu nggak perlu karena kalau sifatnya itu ada uji coba nanti mungkin hubungannya dengan tugas akhir. Jadi nggak sampai ke uji coba hasil yang dikembangkan. Jadi nanti hasil apa? Hasil pengembangan bahan ajar online itu ya yang sudah ada cukup langsung dikumpulkan di sini di tutorial online ini, kemudian nanti ya dinilai. Begitu saja yang menilai jadi tutornya dan pihak UT, nggak di sekolahnya itu. Seperti itu. Ya nanti kurang kurang lebihnya di tugas yang kedua itu teman-teman membuat rancangan ya, membuat rancangan aja. Rancangannya itu dalam bentuk apa ini saya kasih clue aja ya untuk penjelasan lebih rinci nanti di apa di web yang kedua. Jadi nanti seperti merefleksikan analisis kebutuhan itu direfleksikan kemarin di, di apa di tugas yang pertama itu digambarkan dulu eh, seperti apa kebutuhan di lembaga yang sudah diobservasi. Terus kemudian apa yang teman-teman rancang dalam bahan ajar online itu tujuannya untuk
materi apa untuk siswa kelas berapa, seperti itu. Jadi masih masih apa? Masih rancangan saja, nggak sampai ke pengembangan. Baru yang di tugas terakhir, yang nantinya di sesi 7 berarti ya, sesi 3 5 ya, sesi 7 nanti teman-teman tugasnya itu mengembangkan. Nah, mengembangkannya seperti apa ya? Ini saya apa? Saya beri sedikit clue dulu. Nanti teman-teman itu intinya dari rancangan yang sudah didesain di tugas yang kedua itu diimplementasikan ya. Nanti bisa membuat konten interaktif ataupun bisa apa membuat multimedia yang itu pastinya bisa diintegrasikan dalam pembelajaran. Seperti itu kurang lebih kan sederhana kok, nggak harus secara apa kayak tugas akhir atau skripsi gitu, nggak seperti itu. Begitu ya Mbak Naja ya. Baik, Pak, terima kasih. Sama-sama. Yang lain mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi dirasa cukup ya, ini saya absen. Setelah itu ya ya selesai. Sejauh ini kayaknya belum ada pertanyaan lagi, Ya, Pak. ya siap. Baik, nanti kalau misalkan ada pertanyaan saat mengerjakan tugas ataupun kok tiba-tiba ada ingat, oh saya mau bertanya ini tadi lupa, silakan langsung di chat di grup aja ya. Iya, Pak. Kalau Baik, pertanyaan Pak. terkait dengan teknis tugas itu ya silakan diusahakan di grup saja. Nggak perlu japri karena teman-teman yang lain juga bisa melihat nantinya. Bentar, habis ini saya absen, terus kemudian kita bisa mengakhiri kegiatan ini. Kelas 98, kelas 9. Saya mulai absen dari yang kelas 97 terlebih dahulu ya. Ini saya panggil saja. Mungkin nanti bisa menjawab ya, kita tadi belum perkenalan ya. Mohon maaf saya mungkin saya sudah berkenalan terlebih dahulu di pendahuluan itu. Eh, nama saya seperti nama akun saya, biasa dipanggil Pak Bima atau di beberapa instansi juga memanggil saya Pak Agam ya. Asal saya dari Jawa Timur, paling timur Banyuwangi ya. Barangkali ada yang ke Banyuwangi, monggo silakan bisa mampir di saya. Cuma saya saat ini mengajarnya di Jember, tetangganya Banyuwangi. Ada yang dari Jawa Timur, Pak Septriadi ini ya, Unisa ini ya, bener Pak. Oh, itu tempat itu Pak, tempat PPG. Oh itu ya. Oh, kebetulan masih pakai akun ini, pakai Oh akun gitu. Zoom ini. Iya iya. Saya kira kalau Lupa rename tadi. aslinya mana Pak Septriadi? Saya di Mentawai Pak, Sumatera Barat. Oh itu, iya iya iya. Jauh ya. Terkenal dengan Megatrust. Iya. Iya. Baik saya absen ya. Ini Yenisa Alivia, ada nggak? Nggak ada Mbak. Yenisa ada. Terus Mas Hilman Faris. Hilman Faris ada? Nggak ada juga. Ini nggak tahu atau gimana ya. Terus kemudian Mbak Naja ada ya. Mbak Naja asalnya dari mana Mbak? Saya dari Jawa Tengah, Semarang, Pak. Oh Semarang, oke.
Kemudian Mbak Tiantri Mul apa ya, Mutialisda ada? Nggak ada ya. Yang 32. Kemudian Mbak Rizka Utami ada? Ada Bapak hadir. Oh, siap. Terus nih Pak Seviadi hadir ya. Mbak Rizka tadi dari mana asalnya Mbak? Dari UPBJJ Yogyakarta, Bapak. Oh dari Jogja. Oke. Iya. Mbak Samrotul ada? Oh ini ada. Mbak, mungkin sinyalnya jelek ini. Mbak Samrotul hadir? Hadir, Pak. Dari mana asalnya Mbak? Dari Bekasi, Pak. Mohon maaf, di sini lagi hujan, jadi sinyalnya Oh agak putus-putus. oke. Man. Kemudian Mbak Mira. Assalamualaikum Pak Hadir. Oh ya. Asalnya dari mana Mbak Mira? Dari Sumatera Barat, Padang Pak. Oh, Padang. Padang. Baik, terima kasih Mbak Miram. Kemudian Mbak Indah Parwati. Hadir. Ada Mbak ini. Mana? Asalnya dari mana Mbak Indah? Oh iya ini yang Saya biru tadi. saya dari Bangka Belitung. Wah, jauh-jauh berarti ini ya. Ini salam kenal semuanya. Terus Mbak Mia Nisvia. Hadir, Pak. Ya, dari mana asalnya Mbak Mia? UPBJJ Bandung. Oh, Bandung juga. Ya, terus kemudian Mbak Ika Stiorini. Hadir Pak. Saya dari Bandung. Oh, dari Bandung ya. Asli Bandung, Mbak Ika. Aslinya Madiun Pak. Oh iya, maksudnya biasanya kalau Bandung itu nggak Ika Setio, Ika Setia biasanya, Ika Setiarini. Saya, ya makasih Mbak Ika. Selanjutnya Mbak Sama. Rini, mana Mbak Rini hadir? Mbak Rini Andriani. Hadir, Pak. Oh, oke. Dari mana Mbak Rini asalnya? Dari UPBJJ Bandung, berdomisili di Kabupaten Bandung, Arjasari. Oh, Di Bandung juga. pegunungan, Pak. Sinyal aman tapi ya. Alhamdulillah, aman. Nah, baik, terima kasih. Selanjutnya Mbak Nova. Mana Mbak Nova? Ada? Pak, Oh iya. Asal dari mana Mbak Nova? saya dari UPBJJ Semarang, tapi di Rem- Salut Rembang, Pak. Oh, Rembang. Ya, Dari Jawa. Rembang, Jawa Tengah juga ya. Jawa Tengah. Iya. Mbak Siti Asisah selanjutnya hadir. Mbak Siti Asisah nggak ada. Hadir, Bapak. Oh, hadir. Ya, Asalnya dari mana Mbak Siti Asisah? saya dari Rembang, Pak. Oh, Rembang juga sama kayak Mbak Nova tadi ya. Ya, satu kelas, Pak. Oh, gitu ya. Mbak Ririn? Mbak Ririn Pujianti. Ada? Nggak ada. Saya, Mbak Ririn. Nggak ada. Terus ini Mbak Putu Sri Wiranti ini tadi ada ya. Yang Ada, ya Pak. dari Bali Mbak ya. Iya, betul, Pak. Oh Dari iya. Bali Denpasar. Iya, Makasih, terima kasih Pak. Mbak. Ya. Terus Mbak Niluh. Oh, yang tadi yang tanya tadi ya ini ya. Mbak Niluh Epianti. Itu tadi ya. Yang kepala sekolah ini kayaknya. Kepala sekolah TK. Kemudian Mbak Wafik ada? Hadir, Pak. Ya. Dari mana Mbak Wafik asalnya? Dari UPBJJ Makassar, Pak. Oh, jauh. Domisilinya Dari juga di Makassar Sulsel. ya. Iya, Pak. Dari Makassar. Baik, Bisa baik. di Terima Makassar. kasih.
Ya, terima kasih, Pak. Ya, Mbak Siti Latifah ada hadir? Mbak Siti Latifah. Terus kemudian terakhir Mas Korlida Joshua. Hadir, Pak. Nah, oh enggak, dari mana asalnya? Dari Enggak. Blitar. Blitar. Ya, Oh, oke. Saya kira kalau dari namanya orang jauh. di Ah, Blitar, Pak. ini asli Blitar. Asli Blitar. Oh, baik. Saya aslinya juga Blitar dulu. Cuma pindah, lahir di Blitar saya. Ya, di kabupatennya, Pak. Oh, gitu kabupaten dia ya kotanya. Ya. Baik, kemudian sekarang yang kelas 98 ya. Mbak Siska Dewi, masih ada Mbak Siska? Tadi yang tanya ini, yang tanya grup ini tadi. Tanya WA Hadir, grup. Mana? Ada Mbak Siska? hadir Pak, Oh, asalnya dari mana Mbak Siska? dari Jambi. Oke, Jambi. Aslinya juga Jambi. Iya. Oh iya. Mbak Rahmania, kali lagi Mbak Rahmania, nggak ada ya. Terus ini Pak Andreas Dwi. Hadir, Pak. Oke. Oh iya, ini yang Siap tadi hadir. pertama hadir kayaknya. Dari mana asalnya Pak Andreas? Dari Kabupaten Semarang. Oh Semarang. Banyak di yang Semarang ya. Pak Andreas sudah terima kasih Pak Andreas. Kemudian Mas Ahmad Farel. Masih, Pak. Hadir Pak. Dari mana asalnya Mas Farel? Jakarta Pak. Oke, Jakarta. Oke, kemudian Mbak Puji Purwati. Hadir, Pak. Mbak Puji. Hadir, Pak. Oh iya, Mbak Puji. Asalnya dari mana, Mbak Puji? Dari UPBJ Makassar, Pak. Makassar juga. Tadi ada yang temannya Makassar ya. Terus kemudian Mbak Deva Fitri. Mbak Deva Fitri hadir tadi kayaknya. Ada. Tadi awal-awal hadir ya. Mbak Deva Fitri ini kok hilang. Oh ini mas. Oh iya. Oh, oke, Mbak Deva Fitri hadir. Terus kemudian Mbak Vivi. Mbak Vivi Herliani. Apakah ada? Selanjutnya Mbak Zuri ini ya, Bu Zuri. Ada tadi. Hadir Oke. Bapak. Oh, nje. Asalnya dari mana, Bu? Dari Pokjar 13 Batam, Bapak. Dari mana, Bu? Batam, Batam. Oh, Batam. Oke. Iya, Baik, terima kasih, Bu Suri. sama-sama Pak. Terus kemudian ini Mbak Desti. Desti Trisna Ningsih. Ada nggak? Mbak Desti nggak ada ya. Terus Mbak Dwi Fani. Ada nggak? Hadir Oh, ada. Oke, Mbak Dwi Fani asalnya dari mana, Mbak? dari Bandung, Pak. Oke, dari Bandung. Oke, banyak yang dari Bandung juga. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Selanjutnya Mbak Siska ini hadir tadi ya. Yang ini yang Siska tadi ada dua Siska ya. Siska Dewi sekarang yang Siska satunya. Siapa Siska siapa ini? Ada Siska Ada Haryanti. Pak, Oke. hadir Asalnya dari mana Mbak Siska? dari Cirebon. Oke. Terima kasih Mbak Siska. Selanjutnya Mbak Mbak Kunia. Ada. Hadir, Pak. Oke. Dari mana Pak asalnya? Pekalongan, Jawa Tengah. Oke. Jawa Tengah juga. Selanjutnya Mbak Arina.
Mbak Pak. Arina hadir. Oke, Mbak Arina. Dari mana asalnya Mbak Arina? Jakarta. Jakarta ya? Oke. Surakarta, Solo. Oh, Solo. Baik, Mbak Arina. Selanjutnya Mbak Rusriati. Apakah hadir? Mbak Rusriati. E-learningnya tadi sempat membuka. Saya hadir, Pak. Oh, baik. Oke, Bu. Dari mana asalnya? Bu Dari Rusriati. Wonosobo, Jawa Tengah. Baik, oke. Jawa Tengahnya banyak juga ini ternyata. Iya, Pak. Selanjutnya, oke. Makasih, Bu. Sama-sama, Mbak Al, Pak. Mbak Alvina ada. Kayaknya di Zoom ada tadi. Cek Mbak Alvina, hadirkah? Nggak ada berarti. Oh, ini ada yang satu kelas dengan Mbak Alvina, teman-teman. Ini di e-learning juga nggak pernah masuk beliau. Terus kemudian ini Bu Siti Hajiah ini ada. Bu Siti Hajiah, apakah hadir? Sepertinya. Oh, hadir ini, nggih. Nggih, Bu. Asalnya dari mana, Bu Siti? Kalimantan Timur, Pak. Oke, alhamdulillah dari Kalimantan. Ya, terima kasih Bu Siti. Kemudian Mbak Umu Habibatun, apakah hadir? Mbak Umu nggak hadir ya? Oke, Mbak Umu nggak hadir. Terus Mbak Rida Andani ada. Hadir, Pak, hadir. Oke, asalnya dari mana Mbak Rida? Dari Lumajang, Jawa Timur. Oke, Jawa Timur juga. Selanjutnya Mas Ade Andriani ini Mas apa Mbak ini? Ada Mbak Ade atau Mas Ade nggak ada kayaknya. Selanjutnya Bu Jumriah. Bu Jumriah nggak hadir. Nggak hadir. Lanjut Mbak Umi Zulaika ada. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh iya, asalnya dari mana Mbak Umi? Dari Pati, Jawa Tengah, Pak. Oke, terima kasih. Terus kemudian ini Mas Mbak Royet Nopita ada. Mbak Nopita ada ya. Terus kemudian Bu Selviana tadi hadir ya. Hadir, Bapak. Iya, tadi juga sudah perkenalan dari mana. Terus kemudian Mbak Via Octavia ini kayaknya yang nggak hadir ini nggak pernah membuka e-learningnya ini. Terus Mbak Yuliasi ada? Juga tidak ada. Ini ada yang chat di grup. Oh, yang ini yang Bu Epi tadi ya. Sudah tadi Bu sebenarnya sudah saya panggil. Mungkin jenengan pas ke belakang atau pas nggak dengar. Ya, Ya, nah saya dari aman Bali, Bu. Pak, ya, bikin Iya PAUD. dari siap siap. Ya, ya makasih Bu. Ya, Ya udah ya. sama-sama. Teman-teman, mungkin di pertemuan web yang pertama ini kita cukupkan ya untuk Bapak Ayu hari Fadila udah ya, Pak? siapa?
Ayu Fadila Utami, Pak. Mbak Ayu, saya sebentar. Loh, tapi kayaknya sudah tadi kayaknya. Nggak Nam, dengar kayaknya. Mbak, iya nama lengkapnya Mbak. Kelas berapa Mbak? Dari PG PAUD semester 6, Se- Pak. 97 atau 98? Oh, berapa ya? Bentar, Pak. Lupa juga. Dian Wahyu Oke. juga belum ada, Pak. Dian Wahyu Dian Purwa Wahyu Purwaningsih, ya. yang 97 atau 98? Berapa ya? 9. Berapa? Oke, sebentar. Kalau gitu saya buka dulu terlebih dahulu. Bentar. Iya. Di 98 Mbak Mbak Ayu dulu. Mbak Ayu di 98 nggak ada. Di 97 Bentar, Pak. Saya juga ngecek, Pak. Lupa juga, Pak. 9 berapa. nanti bisa dicek di grup aja ya. Bagi yang belum saya panggil, nanti bisa dicek di grup Mbak Dian tadi di 9. Dian Wahyu Purwaningsih. Oh, Dian Wahyu Purwaningsih sudah tadi sudah saya panggil sebenarnya. Cuma Oh saya ya. tadi langsung saya cek ada. Ya, Oh ya. ya terima Ya, kasih Pak. Mbak Dian. Terima kasih. Nanti Iya. tinggal Mbak Ayu tadi ya. Mungkin dicek di grup kelasnya berapa, Mbak. Ini kok saya lihat di 2 kelas belum ada. Ya tinggal Mbak Ayu nanti ya dicek di grup kelasnya 97, berapa. Pak. Oh 97. Oke, oke baik Ya, Pak. saya 97. karena terlebih dahulu. Nama lengkapnya siapa Mbak Dian kok Ayu nggak ada ya? Fadila Utami, Pak. Di Ayu Fadilah Utami. Iya. Sudah masuk di di apa di e-learningnya aja. Udah, Pak. Udah masuk e-learning, udah masuk Nah, grup, Pak. Oh, sebentar, 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 sebentar. Yuk ya. Oh, ya ya ini ada wis. Ada ya, Pak? Ya, sip di halaman selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Ayu atas konfirmasinya. Ada lagi mungkin yang belum terabsen? Kalau nggak ada, ya kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Mungkin kita nantinya bisa kembali bertemu melalui kegiatan sinkronus seperti ini 2 minggu lagi, insya Allah nanti di sesi kelima. Dan tentunya saya harap yang berpartisipasi bisa lebih dari ini. Ini yang nggak hadir ada belasan. Ya semoga di web selanjutnya bisa masuk semua ya. Jangan lupa nanti tugasnya terakhir di hari apa ya? Pokoknya tanggal 3 November diselesaikan sebelum itu. Lebih-lebih bisa mengumpulkan sebelum itu agar bisa nantinya apabila ada revisi bisa segera memperbaiki. Dan mungkin cukup demikian ya apa yang dapat saya sampaikan dan semoga apa yang kita pelajari hari ini, kita diskusikan hari ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Dan sekian dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.